Hai hai hai, selamat datang kembali di podcast RKS, Ruang Kritik Sosial. Ruang di mana kita tidak hanya berbicara, tapi juga kita berani memahami realitas sosial dengan jelas. Perkenalkan, saya Sri Ramadhani sebagai host pertama. Dan saya Irdawati sebagai host kedua. Di sini kita tidak hanya eh, menerima sebuah narasi, tapi juga mempertanyakan apakah narasi tersebut menjawab masalah atau justru menutupinya. Dan untuk di episode kedua ini, kita akan membahas sesuatu yang sering sekali kita dengar. Yaitu tentang narasi kewirausahaan sebagai jalan utama keluar dari kemiskinan. Sebuah narasi yang terdengar sederhana, tapi mungkin tidak sesederhana itu. Dan hari ini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Saudara Ya Rahman. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di hari ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kita sudah kedatangan salah satu narasumber kita yang siap hadir menemani kita untuk mengkritik tema tersebut. Mungkin untuk Saudara Ya Rahman bisa memperkenalkan sedikit tentang siapa Anda kepada para pemirsa. Baik, jadi nama saya Ya Rahman, saya salah satu mahasiswa akhir dari ya, saya dari program studi sosiologi, di mana saya pribadi adalah salah satu orang yang eh, sangat-sangat tertarik dengan berbagai macam isu sosial yang terjadi saat ini, baik itu isu sosial yang berdampak pada persoalan ekonomi, politik, budaya maupun ekonomi. Untuk di episode ini kita akan membahas tentang solusi kewirausahaan sebagai jalan keluar untuk kemiskinan. Mungkin Ya Rahman, Saudara Ya Rahman ini bisa menceritakan ketertarikan Anda untuk mengkritisi tema tersebut itu apa? Oke, baik. Tema kan narasi kewirausahaan sebagai solusi utama dalam mengatasi kemiskinan. Iya, Kan? betul. Tetapi sebelum kita melangkah pada persoalan narasi kewirausahaan sebagai solusi, maka alangkah baiknya kita bahas dulu poin utama dari tema ini, yaitu Oke, baik. kemiskinan, ya kan? Jadi kemiskinan itu kalau kita berbicara konsep, dia itu banyak sekali referensi yang menjelaskan terkait konsep kemiskinan itu. Tetapi saya mengutip salah satu konsep ini dari konsepnya Punforo, bahwa kemiskinan itu ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar. Jadi itu individu, sekalipun dia punya pekerjaan, tetapi pekerjaannya itu pendapatannya tidak menutupi atau tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dia mengalami namanya struggle, kesulitan. Dan kalau kita berbicara kemiskinan ini, nah, kenapa saya tertarik mencoba mengangkat ini? Karena saya melihat bahwa ini merupakan masalah-masalah yang sangat-sangat penting di dalam masyarakat. Apalagi kalau kita berbicara kemiskinan, bukan hanya kemiskinan yang terjadi karena individu itu. Betul. Ada juga yang namanya kemiskinan struktural, ada juga yang namanya kemiskinan absolut, dan lain sebagainya. Yang mana kalau kita lihat pada tema, narasi kewirausahaan sebagai solusi utama dalam mengatasi kemiskinan. Bagi saya pribadi, kewirausahaan memang solusi, apalagi melalui program UMKM dan lain sebagainya. Tetapi dia bukan menjadi solusi utama, sehingga banyak solusi-solusi lain yang bisa dijadikan sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, karena kemiskinan ini persoalan yang kompleks. Seperti itu. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua itu, dari situ bagaimana sebenarnya respon masyarakat, apakah itu benar-benar bisa menjadi solusi atau mungkin itu hanya sekedar Kalau kita berbicara dalam konteks kewirausahaan, kalau kita melihat realita yang ada, masyarakat itu kebanyakan memang berwirausaha. Dalam hal ini mereka masuk dalam sektor UMKM, usaha kecil, UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, ya kan? Iya. Yang mana ada fakta menariknya itu, UMKM di Indonesia itu dia mencapai PDB negara atau produk domestik bruto negara itu sekitar 60% dan menyerap 97% tenaga kerja. Artinya ini banyak peluang untuk masyarakat, apalagi kalau kita lihat masyarakat tidak selamanya dia pada persoalan yang menjadi pejabat-pejabat atau bekerja di kantoran, sehingga mereka melihat tapi lagi dan lagi sekalipun ada kewirausahaan ini, kemiskinan ini tidak melulu akan tuntas seperti itu dia. Sehingga kalau kita lihat
sekalipun mereka sudah berusaha kemudian sudah diberikan bantuan, katakanlah kur. Teman-teman pasti sering lihat itu kur, Iya, toh? betul. Atau misalnya masyarakat dikasih bantuan. Kalau misalnya saya lihat studi kasus di kampung saya, teks studi kasus di kampung saya tepatnya itu di desa Liamawi, di Wakatobi. Nah, di sana itu masyarakat yang bekerja sebagai penjual-penjual berikan bantuan oleh dinas perdagangan, dalam hal ini juga berada dalam naungan Kementerian UMKM itu. Mereka mendapatkan bantuan gerobak kaki lima. Tetapi sejauh pengamatan saya, sekarang pemberian bantuan ini tidak dimanfaatkan. Sehingga banyak gerobak-gerobak kemudian tidak ada isinya. Artinya bahwa sekalipun pemerintah sudah memberikan bantuan untuk kebiasaan, tetapi kemudian masyarakatnya yang tidak mau memanfaatkan itu, maka solusi untuk mengatasi kemiskinan dalam hal ini kewirausahaan terkadang tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga perlu adanya juga kontribusi langsung dari masyarakat itu sendiri. Oke. Jujur, kalau kita melihat realitas sekarang itu, narasi tentang kewirausahaan seperti tidak ada tandingannya. Hampir semua solusi itu jalan utamanya yang harus ditempuh. Seperti kita berbicara tentang wirausaha ya. Kita tidak boleh menyebut nama desa. Kan orang-orang miskin dia selalu mendapatkan bantuan untuk berwirausaha. Tetapi banyak orang-orang itu berpikir bahwa berwirausaha ini bukan sebagai jalan utama kan? Hanya untuk dalam konteks kalau kita melihat dari data-data mungkin kita lihat dari perkampungan lah, dari kebanyakan itu yang berwirausaha juga tidak mencukupi, bahkan masih bisa dibilang apa ya, kurang lah. Padahal mereka ini sudah berwirausaha. Menurut saudara ya Rahman ini, apakah ini narasi ini sebenarnya itu apa ya? Kegagalan dari individu atau Oke. Sebenarnya ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita berbicara mengenai kewirausahaan atau wirausaha yang sudah dibangun oleh masyarakat sekitar ya kan, tetapi kemudian pemanfaatan tersebut sudah digunakan. Kalau kita melihat ini merupakan model kewirausahaan, model kemiskinan struktural karena minimnya etos kerja. Sekarang kita ke pertanyaan tadi kan, seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa terkadang masyarakat sudah diberikan bantuan ya kan, terkait modal usaha melalui kur misalnya loh, kemudian sudah diberikan pinjaman dan lain sebagainya kan, tetapi kadang-kala masyarakat itu tidak memanfaatkannya, dan ini merupakan bagian daripada kemiskinan kultural. Itu dijelaskan sama dosen sama Peripadi dalam bukunya itu, selain pandang dunia pedesaan terkait kemiskinan kultural, di mana ini terjadi karena etos kerja masyarakat itu minim. Kenapa saya katakan minim? Karena tadi sudah diberikan bantuan, tetapi tidak mau mengambil langkah yang lebih dari bantuan tersebut. Maksudnya bantuan itu tidak mau dimanfaatkan. Sehingga yang terjadi bantuan itu hanya sekedar sebagai pajangan, kemudian pemerintah yang memberikan bantuan itu menganggap bahwa ini telah selesai karena yang penting laporannya sudah selesai, sudah diberikan seperti itu. ada laporannya bisa dibilang begini, data sudah terselesaikan, sudah dikasihkan ke orangnya langsung, tapi orangnya yang tidak ingin memanfaatkan bantuan tersebut, dan itu akhirnya hasil daripada bantuan itu akan terbengkalai, ya kan, tidak terurus dan lain sebagainya. Sehingga pada dasarnya kalau mau berbicara kemiskinan memang kompleks. Sekalipun kita memberikan bantuan, kan banyak itu bantuan-bantuan yang diberikan masyarakat pemerintah, misal apa, BLT, terus apalagi bansos, PHK, PHK, bukan PKH, PHK, PKH, Nah, PKH ya kan. ya bansos PKH. Hmm. Ada lagi yang baru ini apa ya, tapi bantuannya itu kayak semacam ada beras, ada segalanya, Ya. tapi dibayar. Ada banyak macamnya. Memang tadi sudah banyak bantuan yang diberikan pemerintah. Tetapi pertanyaan lanjutannya, apakah bantuan tersebut cukup? Kan tidak tuh? Tidak. Menurut saya itu tidak, karena sebagian juga orang miskin kadang masih ada yang mengeluh bahwa
bantuan ini itu sangat tidak mencukupi untuk kebutuhan. Itu kan ya. Nah, banyak bantuan tadi, tapi masyarakat tidak menggunakannya ya kan, sehingga pada dasarnya bantuan-bantuan yang sudah diberikan itu akhirnya tidak bisa menutupi atau menyelesaikan persoalan kemiskinan. Apalagi yang diberikan ini hanya bantuan berupa uang dan lain sebagainya tadi. Padahal untuk mengatasi yang namanya kemiskinan, ada buku yang saya baca judulnya Menangani Kemiskinan karyanya Bambang Sutanto. Itu dia bilang, Mbak, dijelaskan bahwa perlu bukan hanya pemberian bantuan, tetapi perlu adanya pemberdayaan, kemudian pelatihan-pelatihan, penyuluhan dan lain sebagainya, sehingga masyarakat itu punya keterampilan teknis untuk bisa bertahan hidup seperti itu. Karena kalau hanya sebatas kamu kasih uang, kamu sodorkan bantuan sembako dan lain sebagainya, sembako itu akan habis dalam berapa lama. Tetapi kalau persoalan kemampuan, skill akan bertahan hingga akhir hayat. Itulah penting. Mungkin kalau kita lihat dari realita yang berwirausaha itu ya, mungkin saya bisa bilang bukan hanya di kampung saya, mungkin juga di kampung-kampung orang lain, Bu. Kalau kita lihat secara realita, secara nyatanya di lapangan itu, kebanyakan orang yang berwirausaha itu orang-orang yang sudah berada di atas rata-rata kemiskinan, maksudnya uangnya sudah ada, ekonominya sudah stabil, tapi mereka tetap berwirausaha agar ekonomi ini tetap bertahan. Dan kenapa orang-orang miskin ini tidak pernah kepikiran untuk membuka usaha mungkin dari kecil, dari nol, meskipun ada kendalanya, mereka tetap bertahan sehingga mereka bisa menangani kemiskinan ini. Menurut Ya Rahman itu, apa sih yang ada di pikiran mereka itu sehingga mereka tidak punya pikiran untuk mulai dari nol jika sudah diberikan bantuan dari pemerintah? Begini, yang menjadi persoalan itu bukan terkadang bukan masyarakat yang tidak mau, masyarakat kelas bawah yang tidak mau, tetapi mereka mengalami keterbatasan modal. Pada hari itu perlu adanya modal bantuan yang diberikan oleh pemerintah, apalagi sudah yang namanya Kementerian UMKM yang memberdayakan. Jadi pertanyaan lanjutannya, apakah masyarakat kelas bawah itu mau menjalankan wirausaha itu? Itu kan yang menjadi kelanjutannya. Nah, berbicara soal kewirausahaan, pada dasarnya dia bisa mencakup semua golongan, semua kelompok. Kenapa saya katakan demikian? Nah, yang menarik dari kewirausahaan itu adalah kemampuan kita membaca peluang, kita ambil peluang dan keberanian, lalu kita jadikan nilai-nilai ekonomis. Sehingga misalnya saya pribadi, saya berlatar saya dari keluarga pedagang, saya pedagang, dan saya sempat berdagang. Nah, waktu itu kita berdagang alasannya sederhana, dan sederhana tetap bermakna bagi saya. Karena begini, tepatnya itu di Maluku Utara, di Nusa Selatan. Di sana itu konsumsi pisang juga lumayan tinggi. Karena konsumsi pisang yang tinggi, kemudian harga jual pisang yang rendah, itu membuat saya punya mama melihat peluang itu. Otomatis saya punya mama berpikir bahwa kenapa saya tidak kembangkan usaha dari pisang. Apa coba kira-kira mau usaha dari pisang? Pisang goreng misalnya kan? Iya, bisa goreng. Jadi terus saya punya mama ambil peluang itu. Saya punya mama ambil peluang itu. Jadilah pedagang pisang goreng sampai sekarang. Kemudian saya sempat juga menjual pisang sepinya. Artinya apa? Apakah mereka mampu? Apakah masyarakat kita mampu membaca peluang itu? Belum tentu. Makanya ini kewirausahaan, dia menjadi solusi tetapi bukan solusi utama. Tentunya juga ada pendidikan, pengetahuan dari masyarakat itu sendiri, kemampuannya membaca peluang yang ada, kemudian modal tadi, itu yang paling penting. Karena sekalipun kamu punya ide yang besar, kemudian kamu tidak punya modal untuk menjalankan itu kan kesulitan juga kamu. Seperti itu. Bicara terkait berwirausaha, terkadang ada orang atau ada masyarakat, dia ini berwirausaha, tapi ketika dia menjalankan usahanya ini, terus kayak dia merasa rugi dan kayak dia merasa itu jatuhlah perusahaannya ini, dia langsung berhenti, dia langsung menutup. Itu karena faktor apa? Begini, memang dalam suatu usaha dan pasti ada jatuh bangunnya. Iya. Saya punya orang tua alami itu. Tapi lanjutannya, apakah kita mau sanggup untuk karena persoalan wirausaha, persoalan bisnis, persoalan dunia usaha, persoalan yang tidak lurus seperti jalan tol, bukan persoalan seperti jalan tol. Naik turun dia, fluktuatif. Toh, kadang kita sampai kita rugi, kita sampai kita untung, tapi apakah kita mampu bertahan?
maka kita mampu berani mengambil risiko. Orang-orang yang punya jiwa entrepreneur kan itu adalah mereka yang punya jiwa-jiwa keberanian, berani mengambil risiko, kemudian mampu menyelesaikan masalah, punya problem solving, sehingga skill-skill seperti itu yang dibilang sebagai soft skill itu diperlukan agar kita menjaga kestabilannya. Karena kalau saya lihat dari saya punya orang tua seperti itu dia, karena kebetulan juga saya sempat menjual juga saya. Baik, kita lihat juga narasimu yang narasi kewirausahaan sebagai jalan utama keluar dari kemiskinan ini sebenarnya diperkuat juga di kebanyakan di media sosial. Mana contohnya itu semacam di TikTok atau di Instagram itu kita sering lihat cerita kayak mereka buka usaha atau berwirausaha itu mulai dari nol sampai mereka sukses seperti itu kan. Nah, kemudian padahal itu mereka itu tidak memunculkan bagaimana kayak jatuh bangunnya mereka dari wirausaha mereka sendiri. menceritakan gagalnya mereka Ya, di gitu. mana. Hanya menceritakan mari kamu berusaha sama Suksesannya, tapi dia tidak Mari berusaha dulu. kegagalan beserta dampaknya. Ya. Kemudian yang menjadi pertanyaannya itu menurut Anda apakah narasi ini semacam bisa dibilang sebagai ilusi atau Kalau kita berbicara ilusi, pada dasarnya begini dia. Setiap orang itu tidak mungkin mau ceritakan yang namanya kesulitannya, tidak mau menceritakan kegagalannya. Dan bukan hanya orang itu, tetapi orang lain juga tidak mungkin mau perhatikan kesalahannya atau kegagalannya orang lain. Pasti yang dicari tahu itu bagaimana caranya dia sukses, bagaimana caranya dia bisa dapat uang 1 miliar. Seperti itu memang. Karena masyarakat kita memang seperti itu. Saya rasa seluruh orang seperti itu dia. Tidak mau dia yang mereka tahu. Mereka ingin tahu bagaimana caranya dapat uang banyak itu, bagaimana caranya mendapatkan uang 1 miliar, bagaimana caranya menuju sukses di usia muda. Yang mereka tidak ingin tahu bagaimana caranya kita bisa sampai ke titik itu. Katakanlah sekarang, misalnya ditanya bagaimana caranya jatuh bangunnya kita saat berkuliah, tidak mungkin kita menjelaskan tuh. Dan kalau kita menjelaskan secara itu susah sekali. Dan ketika itu sudah sampai reward tertentu, kita sudah dapatkan satu katakanlah prestasi begitu. Yang orang tanya bagaimana caranya kamu dapat prestasi itu, bukan bagaimana kamu apa yang kamu lalui sehingga kamu bisa dapat prestasi itu. Karena masalah apa? Ya, karena kebanyakan kalau kita melihat dari watak masyarakat itu mereka hanya melihat sebuah kemenangan, tapi dia tidak melihat sebuah penderitaan, kelemahan serta yang bawah-bawahnya. Dan tren-tren positif influencer menampilkan sesuksesnya itu justru saya melihatnya sebagai motivasi untuk semua. Kita harus lihat dari sisi bahwa mereka memberikan gambaran, memberikan motivasi, memberikan atau mencoba untuk menginfluence atau memberikan pengaruh terhadap masyarakat luas. Jika kita mendengar tentang kemiskinan ini kan bukan hanya soal individu ya, tapi ada faktor struktural, pendidikan, akses dan lapangan pekerjaan. Terus apakah faktor narasi kewirausahaan ini justru itu menutupi masalah-masalah itu atau bagaimana? Kalau ditanya menutupi, berdasarkan selamanya ya kan? Iya, betul. Karena apalagi persoalan kemiskinan struktural. Kalau kita sudah berbicara kemiskinan struktural, ini yang lebih kompleks lagi. Itu biasa disebut dengan pemiskinan, bukan kemiskinan, tetapi pemiskinan. Jadi sistem sengaja membuat kita menjadi miskin dalam artian lapangan kerja tidak ada, kemudian kita kesulitan mendapatkan akses dan lain sebagainya tadi. Sehingga terkadang orang mencari jalan keluar lain. Salah satunya apa coba? Wirausaha. Tetapi apakah semua orang mengambil jalan itu? Tidak semua. Dan tidak segampang membalikan telapak tangan bahwa kemudian kamu mengambil peluang itu. Tidak seperti itu dia. Tidak semudah apa yang Dan kendala-kendala yang dihadapi oleh orang-orang kelas bawah itu kan seperti saya kasih contoh jadinya yang namanya ketimpangan masyarakat yang ada di desa, karena itu infrastruktur yang mereka peroleh atau yang mereka bisa peroleh itu sangat-sangat jauh berbeda dengan orang yang di kota.
sehingga akses terhadap sumber daya, akses terhadap pendidikan, kesehatan mereka kesulitan. Ketika katakanlah sekalipun biarpun orang yang sudah kaya kemudian di daerah tersebut tidak ada fasilitas, itu tidak mungkin terjadi kan. Makanya tadi masih ada korelasinya tapi pertanyaannya. Tapi sekalipun kemudian kita mau bertanyakan bahwa keresahan ini menutup itu semua, tidak. Bagi saya tidak, karena ini persoalan sistemik. Sekalipun kamu sudah berwirausaha, kemudian infrastruktur di daerah tinggal tidak memadai dan lain sebagainya itu, bagaimana kamu mau menutup itu semua ya kan? Misalkan kalau semua ini diarahkan ke wirausaha, lalu di mana posisinya negara? Apakah negara sedang menggeser tanggung jawab itu, atau bahkan menjadikan kewirausahaan sebagai cara aman untuk tidak menyelesaikan masalah yang lebih besar? Begini, kalau kita berbicara konteks negara, negara itu tidak perlu hanya sebatas pada kewirausahaan, masih banyak yang perlu diperbaiki. Pendidikan, kesehatan, perumahan, Infrastruktur infrastruktur jalan, jalan, dan lain sebagainya. Ini masalah-masalah yang ada dalam kemiskinan. Makanya dalam persoalan kebijakan itu ada beberapa komponen atau ada beberapa bidang dalam kebijakan, misalnya pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan. Semua ini dibentuk kebijakannya karena ada persoalan kemiskinan yang terjadi di situ, sehingga empat hal ini tidak bisa diakses. Misalnya mulai dari katakanlah pendidikan, masyarakat kelas bawah itu kesulitan untuk bisa bersekolah, iya betul. apalagi yang tinggal di daerah terpencil, terluar dan tertinggal, ya kan? Mereka tidak bisa mengakses pendidikan itu, sehingga maka pemerintah perlu mengambil langkah tegas untuk memperbaiki kualitas pendidikan, ya kan? Salah satunya membangun infrastruktur sekolah, pemberian bantuan beasiswa dan lain sebagainya. Sekolah gratis. Salah satunya juga melalui MBG ya. Saya tidak tahu itu MBG apakah itu bisa benar-benar menyelesaikan masalah pendidikan. Saya tidak tahu itu ya. Kemudian yang kedua kesehatan. Kesehatan ini perlu. Iya, kamu mau hidup bagaimana kalau tidak punya kesehatan? Kemudian langkah yang bisa diambil pemerintah apa misalnya? Misalnya melalui BPJS, itu sudah langkah yang diambil. Kemudian yang kedua adalah perbaikan fasilitas kesehatan di setiap daerah agar bisa merata. Teman-teman pasti pernah melihat kasus yang viral di Muna atau Muna Barat ya, yang dokter marah-marah karena Di mana sih, karena rumah sakit umum rumah sakitnya itu alat-alatnya tidak memadai, sehingga waktu operasi dokternya itu ya protes lah. Nah ini fenomena-fenomena ini kan yang menunjukkan bahwa masih tidak merata kesehatan kita, kualitas sarana kesehatan kita, sehingga pemerintah sebagai pihak yang memiliki wewenang perlu mengambil langkah tegas untuk memeratakan, dengan kemudian ekonomi. Langkah yang bisa diambil melalui pemerintah untuk mengatasi kemiskinan melalui bidang ekonomi adalah salah satunya dengan dengan peningkatan kualitas masyarakat untuk bisa mendapatkan pekerjaan maupun menstabilkan pendapatan secara mandiri melalui UMKM, melalui kewirausahaan. Makanya tadi saya bilang di awal, kewirausahaan ini bukan solusi utama, salah satu jalan keluar. Ada banyak jalan keluar lain untuk menuju Roma. Kalau orang bilang tuh, ada banyak jalan keluar lain untuk mengatasi kemiskinan. Bukan hanya kewirausahaan, tetapi kewirausahaan menjadi salah satu. Kewirausahaan menjadi salah satu. Makanya itu di tahun 2024 kalau saya tidak salah itu, pemerintah membentuk lembaga menteri, namanya Kementerian UMKM. Kemudian bidang perumahan. Kalau kita lihat masyarakat miskin itu cenderung rumahnya, mohon maaf, tidak layak huni. Hanya kalau kita melihat fenomena di kota, banyak yang namanya slum area, pemukiman kumuh kan. Masalah tersebut mendorong pemerintah untuk mendirikan yang namanya KPR, kredit perumahan rakyat, dan dibangun BTN-BTN dengan subsidi dan sebagainya. Kalau untuk konteks di pedesaan ya rumahnya seperti itu. Kebetulan di desa saya juga seperti itu. Itu sudah langkah yang diambil pemerintah. Dulu untuk observasi rumah mana yang layak untuk Observasi dibangun. dulu rumahnya yang layak untuk Tapi kalau saya pribadi melihat dari keempat tadi, dua yang paling bisa dibilang seharusnya dijadikan prioritas negara adalah pendidikan dan kesehatan.
Tapi kita lihat hari ini program negara itu, teman-teman lihat arah kebijakan negara itu program utama pendidikan dan kesehatan ini bukan menjadi program utama, dia menjadi program pendukung. Yang mana program utama pemerintah kan MBG, Koperasi Merah Putih dan lain sebagainya. Sementara Koperasi Merah Putih masuk dalam bidang ekonomi. Tapi bagi saya pribadi, pendidikan dan kesehatan. Mengapa demikian? Karena dengan memperbaiki kualitas pendidikan untuk pengetahuan yang dimiliki setiap individu, maka individu tersebut bisa memperbaiki dirinya, kemudian lingkungannya, keluarganya dan lain sebagainya. Lalu kesehatan, untuk mendukung itu semua perlu ada namanya fasilitas kesehatan memadai, sehingga ketika ada yang sakit bisa bisa di apa ya istilahnya, sembuhkan Misalkan dengan unit cepat. unit gawat darurat Ah, lagi tidak didorong lagi ke Kendari, misalkan dari rumah sakit di Woro atau rumah sakit yang di Muna tidak lagi harus apa ya dirujuk lagi ke Kendari karena kenapa kurangnya ini kurang fasilitas dari rumah sakit sehingga ada rujukan. Tetapi kalau rumah sakit sudah memadai tidak akan ada rujukan. masalah memang kalau dalam dunia kesehatan ini masalahnya itu tadi Iya. terlalu banyak, karena tidak meratanya itu fasilitas kesehatan menyebabkan banyaknya pasien yang terpaksa harus dirujuk. Karena seperti baru-baru saya punya paman baru-baru meninggal di rumah sakit daerah di Wakatobi, tidak bisa karena fasilitas kurang sehingga harus dirujuk ke bau-bau, dari bau-bau. Artinya masalah-masalah seperti ini kan yang perlu diperbaiki. Pemerataan penting bagi saya seperti itu. Tapi kan beda lagi kabupatennya. Tapi justru kabupatennya tapi setiap ada kayak pasien yang sudah kayak kamu tangani di puskesmas itu, tapi karena fasilitas kurang dirujuk di Mangara di kabupatennya. Padahal untuk dibilang terbesar sudah di kampung kok. Tapi justru fasilitasnya kurang. Tapi kalau berbicara soal konteks kesehatan, sesungguhnya itu cuma ada satu puskesmas. Tapi setiap ada apa yang selalu dirutinkan kalau puskesmas bukan apa ya? Pemeriksaan kesehatan. Posyandu. Posyandu. Nah kan yang bertugas posyandu ini mereka turun ke kampung. Tapi hanya untuk cek itu bayi toh. Terus kan kalau untuk pemeriksaan lengkap itu pasti ada orang tua yang dicek segalanya. Tapi kan hanya untuk pemeriksaan bayi. Dan untuk berbicara soal alat kesehatan hanya untuk posyandu apa? Dan tempatnya itu kurang memadai karena di sana itu sakitnya dia kan Lauro. Jadi ketika misalkan ada yang melahirkan, kalau melahirkan secara normal itu bisa di kampung saya, tapi kalau sudah masuk sesar, baru sudah keadaan darurat, baru sudah subuh masya Allah sekali, dirujuk lagi ke Lauro. Baru apalagi kalau istilahnya kekurangan darah, repotlah orang tuh, carilah orang lagi, kadang story lah sana sini. Itulah gunanya ini kesehatan ini harus diperbaiki. Kita kembali lagi ke laptop pada solusi kemiskinan toh. Nah, sehingga kita kembali kepada tema bahwa untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan ini bukan hanya pada persoalan kebersamaan, bukan hanya pada melalui program kebersamaan, tetapi ada banyak program lainnya yang mana itu perlu didukung dengan kebijakan-kebijakan yang benar-benar tepat sasaran dan kebijakan-kebijakan yang memang sesuai dengan konteks masalah yang ada. Karena pada dasarnya persoalan kebijakan, khususnya kebijakan sosial, ujung-ujungnya secara historis dari awal dibuat untuk menyelesaikan kemiskinan. Seperti itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Nah, tadi kan saudara Yama sudah paparkan juga solusi kemiskinan. Tapi saya ingin saudara memaparkan satu solusi atau beberapa yang menurutmu itu lebih adil dalam mengatasi kemiskinan sendiri. nah, jadi persoalan kemiskinan tadi solusinya bukan hanya pada keresahan. Jadi keresahan itu bukan solusi utama, tetapi saya bagi salah satu. Nah, untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang kompleks ini, maka langkah yang perlu ditempuh perlu dibuat yang namanya berbagai kebijakan dalam berbagai bidang.
dan bukan hanya kebijakan dalam berbagai bidang tapi langkah-langkah lain juga. Misalnya dalam konteks pendidikan perlunya adanya perbaikan infrastruktur pendidikan setiap daerah agar merata sehingga setiap masyarakat baik dari golongan bawah, menengah sehingga golongan atas bisa mengakses itu, sehingga ketika pendidikan bisa diakses harapannya ke depannya kualitas hidup mereka itu saya menjadi lebih baik karena secara sosiologis kan pada dasarnya salah satu faktor yang mempengaruhi orang itu bisa naik kelas atau meningkat status sosialnya dalam pandangan dalam perspektif strategi sosial itu kan adalah pendidikan. Jadi pendidikan itu penting toh. Kemudian yang kedua perlu adanya perbaikan di kualitas kesehatan agar seluruh masyarakat bisa mengakses fasilitas kesehatan tersebut. Lalu yang ketiga adalah pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat juga bisa ditempuh melalui berbagai cara. Misalnya pertama, melalui bantuan-bantuan tunai maupun non tunai, PLT, PKH, bansos dan lain sebagainya itu ya kan. Kemudian yang kedua, melalui kewirausahaan ini. Nah, itu tertuang dalam kebijakannya itu di Perpres nomor 196 tahun 2024 yang mengatur tentang tugas pokok Kementerian UMKM. Mana salah satu tugas pokoknya adalah memberdayakan dan mengembangkan masyarakat melalui pemberian bantuan modal usaha dalam sektor UMKM. Kemudian langkah selanjutnya adalah menciptakan lapangan kerja baru, dan lapangan kerja baru ini bisa ada melalui adanya perusahaan, melalui adanya wirausaha dan lain sebagainya itu, sehingga dengan demikian pada dasarnya persoalan kemiskinan ini bukan hanya dapat diselesaikan melalui satu langkah kewirausahaan, bukan, tapi bisa diselesaikan atau kedepannya diharapkan bisa diminimalisir dengan berbagai langkah kebijakan yang strategis dari sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, pemberdayaan, pengembangan dan lain sebagainya. Dan saya rasa masih banyak sektor lainnya agar kedepannya kehidupan masyarakat kita bisa sejahtera. Karena pada dasarnya kesejahteraan itu penting agar kita bisa hidup terjamin, bisa hidup aman, bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Seperti itu. Baiklah, itulah dari pembahasan Saudara Yarahman. Di sini bisa kita simpulkan bahwa tema narasi kewirausahaan sebagai solusi utama kemiskinan itu bukan solusi utama, tetapi salah satu solusi untuk mengatasi kemiskinan. Dan mungkin yang kita kan adalah tidak langsung menerima, tapi juga mempertanyakan karena ketika kita tidak kritis, disitulah masalah-masalah akan dipandang sesedar. Terima kasih untuk Saudara Yarahman berkat pandangannya terkait tema tersebut. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan melihat kami di podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Hidup Jokowi. Jangan tutup. Cut.